Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wimba Kamaluddin. Saya dari Pendidikan Biologi angkatan 2019. Saya akan memaparkan bisnis brand saya. Nah, di dalam bisnis brand saya ini merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Erika. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, untuk judul bisnis plan ini saya akan mengambil judul paket data ramah lingkungan. Nah, kalian semua pasti sudah tahu ya apa itu paket data. Nah, dari paket data ini kok bisa sih menjadi paket data yang ramah lingkungan? Nah, makanya di sini saya akan mengangkat sebuah bisnis di mana sebuah paket data itu memang benar-benar bisa membuat ramah lingkungan. Nah, pada era globalisasi informasi sekarang, internet merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh semua kalangan. Baik pengguna smartphone sendiri, internet dapat memudahkan cara dalam melakukan berbagai aktivitas. Seperti contoh dalam dunia pendidikan, internet dapat membantu tenaga pengajar dan peserta didik dalam mencari informasi, wawasan dari berbagai sumber. Selain itu, seorang pebisnis juga dapat memanfaatkan internet untuk memudahkan rekapan keuangan, laba, rugi, dan masih banyak lagi. Tentunya kalian semua sudah pernah membeli paket data di gerai paket data. Saat kita membeli, kita pasti akan mendapatkan sebuah kartu di mana bahan kartu itu pastinya berbahan plastik. Tentunya apabila sebuah paket data itu sudah menjadi suatu kebutuhan, maka setiap harinya pun akan terjadi transaksi. Apabila transaksi ini masih berlanjut tetapi paket data masih menggunakan kartu dengan bahan yang plastik, tentunya akan merusak lingkungan dalam jangka panjang maupun dengan jangka pendek. Oleh karena itu, saya akan merancang sebuah paket data di mana paket data itu bisa menjadi ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih di era sekarang. Bidang usaha saya yaitu adalah usaha yang di bidang penjualan. Nah, tujuan dari bisnis plan ini yaitu untuk mengenalkan usaha jual beli paket data yang praktis untuk mahasiswa maupun masyarakat. Yang kedua, menciptakan dan mengembangkan jiwa wirausaha mandiri mahasiswa. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi canggih smartphone agar memiliki nilai manfaat sendiri. Yang keempat, menyediakan paket data internet kepada mahasiswa dan masyarakat di tempat manapun pembeli berada. Penjualan paket data merupakan sebuah bisnis untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun masyarakat yang berada di sekitar saya ataupun yang berada jauh dari saya sendiri. Untuk menjual paket data, saya memanfaatkan sistem tembak di mana pembeli tidak perlu datang ke gerai penjual paket data untuk menghubungi saya. Nantinya saya sendiri akan mengisi paket data dan diisi menggunakan smartphone dibantu dengan aplikasi yang bernama Opah Payment. Manfaat yang bisa saya ambil ketika menjalani transaksi menggunakan sistem tembak ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat dalam hal internet. Sebagai mahasiswa dapat meningkatkan jiwa wirausaha dengan memperkenalkan usaha jual beli paket data yang praktis di sekitar kampus maupun di daerah kota Magelang. Yang ketiga, melihat peluang jual beli paket data apa saja yang dibutuhkan mahasiswa dan masyarakat agar dapat terpenuhi. Yang keempat, dapat menjadi penghasilan tambahan bagi siswa. Yang kelima, pembayaran yang sangat mudah, bisa melalui transfer maupun COD. Untuk target luarannya yaitu dari kegiatan ini diharapkan pelayanan yang baik pada mahasiswa dan masyarakat dalam hal jual beli paket data. Saya juga berusaha menyediakan paket data dengan harga terjangkau dengan pembayaran yang sangat mudah. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama yaitu ada deskripsi penjualan. Nah, usaha saya merupakan usaha jual beli dengan memanfaatkan teknologi smartphone dan aplikasi tambahan sebagai alat untuk memperjualbelikan paket data, sehingga para pembeli tidak perlu keluar rumah. Untuk penjualan paket data saya adalah menggunakan aplikasi tambahan yang bernama Opah Payment, yang bisa teman-teman download di Play Store ataupun di iOS. Nah, aplikasi tersebut merupakan sebagai alat untuk mendukung usaha jual beli saya. Untuk aplikasinya sendiri sudah ada sejak tahun 2020 yang dibuat oleh teman saya dan juga CEO saya. Untuk penjualannya pun hanya menggunakan aplikasi yang bernama Opah Payment. Alat yang digunakan untuk jual beli paket data hanya menggunakan smartphone dengan memanfaatkan aplikasi yang bernama Opah Payment tadi.
Untuk pelayanan pelanggan, saya di sini dibagi menjadi tiga. Ada pelanggan utama, yang ada terus kepuasan pelanggan, dan juga kualitas pelayanan. Untuk pelanggan utama, target utama dan fokus penjualan saya adalah mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat di sekitar Universitas Tidar. Untuk kepuasan pelanggan, berdasarkan pendapat dari pelanggan, mereka sangat puas dan yakin setelah membeli paket data dari saya. Cara saya mengetahui pendapat dari pelanggan adalah melakukan testimoni kepada pelanggan. Untuk kualitas pelayanan, kami memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas dan membeli paket data di saya. Hal itu dibuktikan dengan pelanggan cukup menghubungi saya yang terkait paket data yang sedang dibutuhkan. Untuk pemasaran, dari suara pelanggan, kebutuhan dan keinginan pelanggan, paket data merupakan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat. Terkadang pelanggan lupa akan masa aktif paket data yang dimilikinya. Di saat pelanggan habis akan paket datanya, kadang pelanggan harus keluar rumah untuk membeli di gerai paket data, sehingga saya di sini hadir untuk memberikan solusi. Dan juga untuk sistem pembayaran sangat mudah, hanya melalui transfer maupun COD. Untuk strategi pemasaran, yang pertama yaitu segmentation, yaitu usaha kami adalah jual beli. Jadi saya sendiri akan menjadi pusat jual beli. Masuk di sini adalah walaupun saya tidak mempunyai gerai paket data, tetapi saya hanya cukup menggunakan smartphone dengan dibantu aplikasi. Bahkan ketika saya dan pelanggan dimanapun, transaksi juga dapat dilaksanakan dimanapun. Yang kedua itu target kami adalah semua kalangan. Terus yang ketiga itu positioning. Saya sadar bahwa usaha saya mempunyai banyak pesaing, terutama gerai paket data yang ada dimanapun. Oleh karena itu, saya hadir memberikan solusi kemudahan dalam hal jual beli paket data. Untuk taktik pemasaran, saya mempunyai inovasi, yaitu pengembangan dari usaha tersebut supaya dapat meningkat penghasilan. Bentuk pengembangan yang akan saya lakukan yaitu adalah menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi jual beli paket data, sehingga para pelanggan tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke gerai paket data hanya untuk membeli paket data. Selain itu, apabila membeli paket data dengan menggunakan sistem kosok yang ada di kartu ataupun menggunakan kartu yang berbahan plastik, tentunya akan merusak lingkungan dengan jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang pendek. Pengembangan seperti ini agar saya dapat memudahkan pelanggan serta memberikan edukasi bahwa lingkungan yang kita tempati perlu kita lestarikan, paling tidak mulai dari hal yang kecil. Dengan cara ini saya dapat mempunyai pelanggan yang merasa puas dan bermanfaat. Untuk keuangan, efektivitas dan efisiensi biaya operasional, untuk mendapatkan harga paket data yang lebih murah, saya berani menurunkan harga yang lebih rendah dari para gerai paket data yang ada. Langkah tersebut berani saya ambil ketika saya membeli paket data dari pusat provider. Saya menjual kembali paket data dengan yang lebih murah dengan mempertimbangkan banyaknya pelanggan. Di sisi lain, saya berusaha mendapatkan banyak pelanggan yang banyak dengan harga paket data yang murah, tetapi saya tidak rugi dengan usaha ini. Untuk pertumbuhan laba bisnis, saya membeli paket data dari provider langsung. Biasanya para gerai paket data membeli paket data di sales yang dibawa langsung oleh provider. Ketika saya membeli paket data pada provider pusat langsung, tentunya mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli pada sales. Untuk manajemen bisnis, seperti manajer barang, ketersediaan barang, bagian promosi dan keuangan, bagian pendistribusian, saya sendiri yang akan melakukannya. Karena saya di sini dibantu dengan alat ataupun aplikasi yang bernama Bah Payment tadi. Nah, nantinya dengan aplikasi tersebut sudah otomatis ketika barang itu masuk, barang itu keluar. Terus juga untuk bagian promosi pun saya hanya menggunakan media sosial dan hanya mempromosikan dengan sistem offline. Untuk bagian promosi keuangan pendistribusian pun sudah otomatis terekap di aplikasi tersebut, sehingga saya sendiri berani untuk mengambil keempat bagian tersebut. Untuk rencana anggaran biaya, saya hanya membutuhkan 4 kebutuhan. Yang pertama itu modal investasi paket data. Tentunya ketika menggunakan aplikasi tersebut sebagai alat untuk memperjualbelikan paket data, tentunya juga membutuhkan paket data juga. Di sini saya menganggarkan Indosat paket data unlimited dengan harga 85.000 yang didanai oleh Universitas Tidar. Untuk modal kerja, di sini saya hanya menggunakan top up dengan sistem top up.
Untuk pop up pun saya hanya menggunakan top up untuk paket data dan pulsa dengan jumlah masing-masing total 1 juta. Untuk biaya operasional itu pun digunakan hanya untuk ketika ada pelanggan yang membayar dengan sistem COD. Nantinya biaya operasional tersebut yaitu untuk transportasi bisa digunakan. Yang lain untuk penyusunan laporan. Untuk penyusunan laporan saya juga sudah dibantu dengan aplikasi yang ada di HP saya, sehingga saya memudahkan untuk penyusunan laporan. Untuk perhitungan profit, di sini saya menganggarkan profit dari penjualan paket data dan juga pulsa. Ketika saya melakukan transaksi ini dari bulan kemarin, paket data dan pulsa itu hampir berbeda transaksinya. Kebanyakan para pembeli itu lebih untuk membeli pulsa dibandingkan paket data, sehingga saya di sini bisa mengambil keuntungan dari paket data dan pulsa ketika misalkan di paket data terjadi 10 transaksi dengan harga pokok 600.000, terus saya menjualnya lagi 650.000, sehingga saya mendapatkan profit 700.000. Untuk pulsa sendiri dengan jumlah 35 transaksi, harga pokok 400.000, harga jual 450.000, saya bisa mengambil untung yaitu sekitar 500.000. Untuk jadwal kegiatan dari perencanaan usaha, saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Itu pun masih mempunyai waktu yang banyak karena saya sudah dibantu dengan alat yaitu aplikasi yang dapat di-download di Play Store. Hal tersebut sangat meminimalisirkan waktu. Untuk praproduksi itu pun saya hanya menggunakan aplikasi. Nantinya dengan aplikasi tersebut saya tidak perlu ribet ketika praproduksi karena di aplikasi tersebut sudah ada paket data dan pulsa, dan saya hanya cukup untuk top up di aplikasi tersebut. Untuk penyiapan alat dan bahan baku pun tidak membutuhkan waktu lama karena saya hanya membutuhkan HP untuk melakukan transaksi ini. Untuk proses transaksi itu bisa membutuhkan waktu sekitar 4-5 minggu. Bisa membutuhkan waktu sekitar 3-4 minggu. Untuk promosinya saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Untuk pemasarannya pun hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Untuk evaluasi saya membutuhkan waktu 1 minggu, dan untuk penyusunan laporan saya menggunakan waktu 1 minggu karena di aplikasi tersebut sudah otomatis untuk laporan transaksi dalam waktu 1 bulan ataupun lebih, sehingga saya dapat terbantu dengan adanya aplikasi tersebut. Sekian pemaparan bisnis plan mata kuliah kewirausahaan yang sudah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Di sini tentunya masih banyak kesalahan, oleh karena itu saya sangat membutuhkan kritikan, saran dan masukan dari Bapak dosen Erika ataupun dari teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.